Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Angin berembus kencang, rumput-rumput berpendar, cahaya bergoyang seolah menundukkan kepala pada sosok berjubah hitam yang berdiri di depan gerbang emas raksasa. Abu Nawas merasakan bulu kuduknya meremang. Meski ia terkenal cerdik, situasi ini jauh dari pengalaman mencari akal untuk mengelabui sultan atau wazir. Ini adalah dunia lain, penuh keajaiban yang belum pernah ia pahami. Sosok berjubah putih berdiri di samping Abu, namun tidak ikut maju. Ia hanya berujar tenang, ingatan dan kecerdikanmu adalah senjata. Aku hanya pengantar. Setelah ini, semuanya bergantung padamu. Abu menelan ludah. Tentu saja begitu. Dalam hidupku memang tidak pernah ada yang mudah, gumamnya setengah kesal. Sosok berjubah hitam melangkah maju. Suara langkahnya tidak terdengar, tapi setiap gerakan memunculkan gelombang udara. Wajahnya tidak terlihat, hanya dua cahaya merah samar di balik kegelapan tudungnya. Abu Nawas, suaranya menggema di langit. Kau manusia yang katanya paling cerdik. Negeri cahaya tidak memilih pemenang, negeri ini memilih mereka yang kalah namun menang. Abu tersenyum garing. Oh, bagus sekali. Aku sering kalah dalam hidup. Barangkali aku calon pahlawan sejak dulu. Tanah bergetar, entah karena gurauan Abu atau karena musuh mulai marah. Sosok berjubah hitam mengangkat tangan. Angin menjadi dingin, udara menegang. Untuk masuk melalui gerbang emas, kau harus memenangkan pertarungan melawanku. Namun bila kau menang dengan cara biasa, gerbang akan tertutup selamanya. Bila kau kalah, namun menang, gerbang akan terbuka. Abu mengusap wajahnya. Aku ini manusia biasa. Bagaimana bisa kalah tapi menang? Kalau kalah ya kalah, selesai sudah. Sosok hitam bergetar seperti kabut gelap yang sedang menahan tawa. Itulah alasan kau dipanggil ke sini. Lihatlah, perjuangan ini bukan otot, tapi otak. Di tangannya muncul sebuah pedang dari bayangan. Tajam, panjang, mengeluarkan aura hitam yang menggetarkan. Sementara itu Abu tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Ayo berjuang, ujar sosok hitam, mendekat perlahan. Abu melangkah mundur. Tunggu dulu, siapa bilang aku siap? Ini tidak adil. Kau punya pedang, aku bahkan tidak punya sendok. Sosok hitam berhenti. Adil atau tidak, hanya ada dua pilihan, bertarung atau menyerah. Kata menyerah menggantung lama di udara. Abu Nawas terdiam, mengingat tulisan di gerbang. Dilarang masuk kecuali bagi mereka yang dikalahkan namun menang. Kalah, tapi menang. Abu kembali menatap sosok hitam. Ia mencoba mencari celah. Kalau aku tidak melawan, apakah itu berarti aku kalah? Benar, jawab sosok hitam cepat. Tidak melawan berarti kalah telak. Kalau aku menyerah sekarang di awal, apakah aku kalah? Kau kalah mutlak, jawab sosok itu. Tapi gerbang akan terbuka jika aku kalah, kan? Untuk pertama kalinya sosok hitam terdiam. Angin berhenti berembus. Kalah namun menang, ulang Abu pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin arti menang di sini bukan mengalahkan musuh, melainkan mengalahkan ego. Ia menatap sosok hitam, kemudian mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Aku menyerah. Gemuruh terdengar, bukan dari tanah, tapi dari langit. Cahaya pada gerbang berdenyut. Sosok hitam tampak terkejut. Aku menyerah sepenuhnya, lanjut Abu. Tak aku lawan, tak aku balas.
Kalau memang kau ingin menang, menanglah. Aku tidak akan menghalangi. Sosok hitam menggenggam pedangnya lebih erat. Kau memilih kalah. Tanpa perlawanan. Abu mengangguk. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, kadang kemenangan bukan membuktikan diri yang paling hebat. Terkadang yang menang adalah mereka yang merendah. Angin tiba-tiba berhenti total, sunyi seperti kuburan. Gerbang emas bergetar pelan, lalu mengeluarkan bunyi klek. Bagaikan kunci terbuka, cahaya memancar kuat. Sosok berjubah hitam menunduk perlahan. Kau menang, tapi barusan aku menyerah, kata Abu bingung. Sosok hitam tertawa kecil, suara pertama yang terdengar manusiawi dari dirinya. Kau menang, karena kau tahu kapan harus kalah. Wajah sosok hitam akhirnya tampak. Bukan monster, bukan iblis, melainkan sosok lelaki tampan dengan mata gelap yang teduh. Ia tersenyum. Aku penjaga gerbang pertama. Tugasku adalah menguji kesombongan. Ratusan ksatria datang dengan percaya diri, mengayunkan senjata, mencoba membuktikan diri sebagai pemenang. Mereka semua kalah, karena mereka tidak tahu kapan harus kalah. Abu menarik napas lega, kakinya hampir gemetar. Dari tadi aku kira kau mau memotongku dua. Penjaga gerbang tertawa. Kalau aku ingin memotongmu, sudah kulakukan sebelum kau sempat bicara. Ujian bukan tentang kekuatan, tetapi hikmah. Ia menunjuk gerbang. Masuklah. Negeri cahaya menunggumu. Gerbang perlahan terbuka, memperlihatkan jalan panjang dari cahaya putih menawan. Abu menoleh ke sosok berjubah putih, berharap ada teman perjalanan. Namun sosok itu menggeleng. Tugas pengantarku selesai. Perjalanan selanjutnya harus kau tempuh sendiri. Baiklah, Abu bergumam. Dari semua perjalanan hidupku, ini yang paling membuat degup jantung bekerja lembur. Ia melangkah melewati gerbang. Ada kehangatan lembut menyelimuti tubuhnya saat kakinya menyentuh lantai bercahaya. Begitu melewatinya, gerbang menutup kembali, dan penjaga menghilang seperti kabut tertiup angin. Abu kini berada di negeri yang benar-benar berbeda. Pohon-pohon menjulang dengan daun yang berpendar. Sungai memantulkan cahaya biru pucat. Udara dipenuhi wewangian bunga. Tapi meski indah, atmosfernya terasa berat, seakan sesuatu kelam bersembunyi di balik keindahan. Di kejauhan terlihat kota bercahaya dengan menara kristal tinggi. Jalan menuju kota melewati sebuah padang luas. Abu berjalan hati-hati. Sesekali ia menengok ke belakang, hanya hamparan cahaya, tanpa pintu kembali. Kalau aku berhasil, alhamdulillah, kalau tidak, semoga banyak yang mendoakanku, gumamnya lirih. Belum lama ia berjalan, terdengar suara gemerincing, seperti lonceng kecil, tapi jauh. Ia melihat ke depan dan menyadari ada sosok kecil berdiri sendirian di tengah jalan. Seorang anak perempuan berambut perak, mengenakan gaun cahaya. Abu Nawas, tanyanya polos. Hah, bahkan anak kecil pun tahu namaku. Apakah di sini gosip menyebar lebih cepat dari lampu? Kata Abu bercanda. Anak itu tersenyum tapi matanya menyiratkan kesedihan mendalam. Kau manusia dari dunia luar. Aku sudah menunggumu. Negeri cahaya berada dalam bahaya. Abu berjongkok agar sejajar dengan anak itu. Siapa namamu? Namaku Lina, katanya. Akulah anak dari Kaisar Cahaya. Ayahku diculik. Negeri ini dipenuhi cahaya, tapi cahaya kami sedang padam dari dalam. Abu tertegun. Siapa yang menculiknya? Lina menunduk. Pangeran Kegelapan.
Nama itu terasa bergema di langit, berat, dingin, penuh ancaman. Tiba-tiba terjadi gemuruh. Tanah bergetar. Dari balik bukit muncul makhluk besar, tingginya seperti dua rumah bertumpuk, berbadan seperti singa tapi bersisik seperti naga. Matanya memancarkan cahaya merah. Lina memekik. Itu penjaga kedua. Dia menjaga jalan menuju kota. Abu langsung berdiri. Bagus, bagus. Tadi baru mau istirahat, sekarang malah dijamu singa naga. Makhluk itu mengaum, suara kerasnya membelah udara. Abu masih ingat pesan penjaga sebelumnya, ujian tidak bisa dilawan dengan kekuatan. Makhluk raksasa itu menyerbu. Tanah bergetar hebat. Abu berpikir cepat. Mengalahkan dengan mengalah, bagaimana lagi cara kalah tapi menang di sini? Dalam detik terakhir sebelum makhluk itu menerkam, Abu tiba-tiba membuka kedua tangannya lebar-lebar dan memeluk kaki makhluk itu erat-erat. Semua seperti berhenti. Lina terperanjat. Makhluk itu membeku, tidak jadi menyerang. Abu menutup mata dengan pasrah. Kalau kau mau menginjakku, injaklah. Aku tidak akan melawan. Perlahan, suara mengerikan makhluk berubah menjadi isakan. Makhluk besar itu berlutut, gemetar, dan menangis. Aku tidak pernah dipeluk, tidak pernah diperhatikan. Semua orang takut padaku, tidak ada yang mau mendekat. Suara makhluk raksasa terdengar seperti suara lelaki dewasa yang sedang patah hati. Selama ini aku menjaga jalan ini, tapi semua yang lewat selalu memandangku sebagai ancaman, tidak ada yang melihatku sebagai makhluk. Abu menepuk paha makhluk itu. Kalau begitu, hari ini kau bertemu orang yang lebih aneh, aku. Makhluk itu tersenyum sambil mengusap air matanya yang mengalir seperti hujan bercahaya. Kau sudah menenangkan hatiku, maka kau boleh lewat. Aku akan melindungimu, dan melindungi Lina. Anak kecil itu langsung memeluk makhluk tersebut. Terima kasih, penjaga kedua. Makhluk itu bangkit, kemudian memberi jalan. Kota cahaya tampak semakin dekat. Abu terdiam sejenak. Soal pertama tentang kesombongan. Soal kedua tentang ketakutan dan kesepian. Negeri ini jelas bukan tempat untuk berkelahi, tapi tempat untuk menguji hati. Ia melangkah maju lagi, kali ini ditemani Lina. Namun sebelum tiba di kota, Lina berkata pelan, Abu, tantangan berikutnya tidak seperti ini. Yang berikut adalah ujian terhadap dirimu sendiri. Mata Abu melebar. Apa maksudmu? Lina memandang jalan bercahaya yang mulai gelap di ujungnya. Yang berikut tidak bisa kau selesaikan dengan menyerah, dan bukan juga dengan memeluk seseorang. Ini akan menguji sesuatu yang paling kau sembunyikan, rahasia dalam hatimu. Jalan di depan mulai berubah. Cahaya menjadi redup, bayangan mulai merayap. Abu menelan ludah. Perjalanannya baru dimulai, dan semakin berbahaya. Rahasia tikus istana dan sandal yang hilang. Pagi hari di kota Baghdad selalu membawa kesibukan yang khas. Pedagang mulai membuka terpal dagangannya, aroma roti panas mulai tercium, dan suara kuda-kuda pejabat istana yang lalu lalang di jalan berbatu ikut mewarnai suasana kota. Abu Nawas berjalan santai sambil menguap, karena semalam ia begadang membantu tetangganya yang kehilangan seekor ayam, dan setelah diselidiki, seperti biasa, ayam itu ternyata sedang tidur di atap rumah sendiri. Semua orang tertawa saat melihat Abu Nawas memanjat atap sambil mengomel kecil. Hari ini, Abu Nawas berniat singgah ke istana karena ia dipanggil oleh Baginda Harun al-Rasyid. Tidak biasanya ia dipanggil sepagi ini.
Abu Nawas berjalan cepat menuju istana, sesekali berhenti karena ada warga yang menyapanya untuk meminta nasihat aneh-aneh. Ada yang bertanya cara mendisiplinkan kambingnya yang suka mencuri sayur tetangga, ada pula yang meminta Abu Nawas memilihkan nama untuk kuda baru. Abu Nawas meladeni semuanya dengan tawa, meski di dalam hati ia menduga bahwa panggilan Baginda pasti mengandung sesuatu yang rumit. Setibanya di gerbang istana, para penjaga sudah mengenalnya. Mereka hanya mengangguk sambil tertawa kecil, karena hampir setiap kedatangan Abu Nawas selalu berakhir dengan kejadian lucu. Setelah melewati lorong panjang, ia memasuki ruang sidang kecil tempat Baginda sudah menunggunya dengan wajah serius. Namun, dari sorot matanya, Abu Nawas tahu bahwa Baginda sebenarnya sedang menahan kekesalan bercampur geli. Baginda memulai dengan suara berat, mengatakan bahwa di istana sedang terjadi kekacauan kecil namun memalukan, dapur istana berkali-kali kehilangan makanan. Para koki sudah bekerja keras memasak, tetapi setiap kali hidangan utama akan dibawa ke meja makan, makanan menghilang entah kemana. Para prajurit menuduh tikus istana, para juru masak menuduh prajurit, sementara prajurit menuduh juru masak kembali. Keadaan semakin ricuh ketika Baginda mendapati hidangan favoritnya, kambing panggang madu, lenyap hanya dalam waktu satu kedipan mata. Abu Nawas mendengarkan sambil mengelus janggutnya. Ia menahan tawa, karena ia tahu bahwa istana penuh kejadian ajaib yang kadang tidak masuk akal. Baginda meminta Abu Nawas menyelidiki tanpa menimbulkan kekacauan lebih besar. Abu Nawas pun menyanggupi dan meminta waktu 2 hari untuk menyelesaikan misteri ini. Abu Nawas mulai dari dapur istana. Para koki sedang sibuk, minyak panas menyembur-nyembur, aroma rempah memenuhi ruangan. Semua tampak tidak percaya kalau ada yang bisa mengambil makanan tanpa ketahuan. Abu Nawas mengamati setiap sudut, bahkan menelusuri lorong sempit di belakang rak penyimpanan gandum. Di salah satu sudut, ia melihat seekor tikus kecil yang tampak gemuk berlari sambil membawa sepotong kurma. Tikus itu mencoba kabur, tetapi tersandung kulit bawang dan terjatuh telentang. Abu Nawas tertawa melihat tingkahnya, dan tikus itu langsung lari menyelinap di antara celah tembok. Ia semakin curiga. Tikus sebesar itu tidak mungkin bekerja sendiri. Tetapi sebelum ia menyimpulkan sesuatu, tiba-tiba sandal kesayangan Abu Nawas, yang tadi ia lepas di pintu dapur, hilang sebelah. Para koki terkejut karena sandal itu lenyap dengan sendirinya. Mereka yakin sandal itu diambil oleh tikus-tikus ajaib yang kini lebih berani dari pencuri pasar. Abu Nawas merasa ini semakin menarik. Ia lalu menyiapkan rencana dengan memasang umpan berupa makanan sederhana tetapi sangat wangi, lalu ia bersembunyi di balik tumpukan karung gandum. Malam hari, saat dapur sunyi, muncullah pasukan tikus yang jumlahnya cukup banyak, berbaris seperti prajurit kecil. Yang lucunya, salah satu tikus memakai sandal Abu Nawas di punggungnya, seperti perisai. Abu Nawas hampir pingsan menahan tawa. Namun, dari arah belakang tikus-tikus itu, muncullah sosok yang membuat Abu Nawas tidak menyangka, seorang pelayan istana yang terkenal paling malas. Pelayan itu ternyata menggunakan para tikus sebagai alat pengalih perhatian. Ia meletakkan makanan di titik tertentu agar tikus-tikus datang, sementara ia sendiri mengambil makanan utama yang disiapkan untuk Baginda. Dengan jeli, Abu Nawas menyaksikan semuanya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda dan mengatakan bahwa pencuri makanan bukan tikus, melainkan seseorang yang jauh lebih licik namun kurang cerdas. Baginda terkejut, dan ia memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pekerja istana. Abu Nawas kemudian memintanya menunggu. Ia membawa satu baskom besar berisi gandum,
lalu melemparkannya ke tengah aula. Tikus-tikus langsung berlarian masuk melalui celah-celah dinding. Semua orang panik, tetapi pelayan malas tadi tampak paling ketakutan. Tikus pemakai sandal Abu Nawas berlari ke arahnya dan memanjat tubuhnya. Melihat itu, Baginda langsung mengerti bahwa hanya seseorang yang sering berinteraksi dengan tikus-tikus itulah pencurinya. Pelayan itu mengaku sambil berlutut ketakutan. Baginda memberikan hukuman, tetapi Abu Nawas memintanya agar pelayan tersebut diberi pekerjaan baru yang lebih cocok, membersihkan seluruh area bawah istana, termasuk tempat tikus-tikus bermain. Semua orang tertawa, kecuali pelayan yang merana. Setelah selesai, Abu Nawas kembali keluar istana sambil menertawakan kejadian itu. Namun hari Abu Nawas belum selesai. Di pasar, ia kembali diseret oleh warga karena kini sandal barunya, yang ia beli menggantikan sandal lama yang dipakai tikus diinjak oleh seekor kambing liar. Pemilik kambing meminta Abu Nawas menengahi, karena ia tahu Abu Nawas sering menjadi penengah masalah konyol. Abu Nawas akhirnya berdiplomasi dengan kambing tersebut dengan membawa daun mint kesukaannya. Cara itu berhasil, dan pemilik kambing begitu senang sampai menawarkan susu gratis selama seminggu. Sore hari, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris, menikmati angin sambil memikirkan kejadian hari itu. Ia terkekeh sendiri, membayangkan ada tikus memakai sandal seperti prajurit. Ia merasa hidupnya memang penuh hal-hal ganjil yang seakan sudah ditulis khusus untuknya. Namun, justru itulah yang membuat banyak orang menyukainya. Malam tiba, dan Abu Nawas pun kembali ke rumah dengan cerita baru yang akan ia ceritakan pada warga Baghdad esok hari. Hidupnya selalu penuh petualangan, dan ia yakin besok akan ada kejadian aneh lainnya yang menantinya, mungkin ayam terbang, kambing yang bisa membaca, atau bahkan sandal yang kembali dicuri tikus. Tetapi Abu Nawas sudah siap, seperti biasa, dengan tawa yang selalu menyertai hari-harinya. Mendemo Tuan Kadi. Pada suatu sore ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang yang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil serta batu, perintah Abu Nawas. Murid-murid Abu Nawas merasa heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi, kata Abu Nawas. Hah, merusak rumah Tuan Kadi, gumam semua muridnya keheranan. Apa, kalian jangan ragu laksanakan saja perintah gurumu ini, kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Jika ada yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu, lanjut Abu Nawas lagi. Abis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah rumah Tuan Kadi. Layaknya para demonstran, mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka,
Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya kepada mereka. "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" tanya Tuan Kadi dengan marah. "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami," jawab mereka serempak. Abis menjawab begitu mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas penghasut, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda Raja," umpat Tuan Kadi dengan ketus. Esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam kepada Baginda sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap ke istana. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya perihal kejadian semalam. "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?" tanya Baginda Raja. "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya, sebab rumah itu tidak cocok baginya, ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya karena mimpi itulah maka hamba merusak rumah Tuan Kadi," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" tanya Baginda Raja dengan geram. "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, Tuanku," kata Abu Nawas dengan tenang. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat, lah terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja kepada Tuan Kadi. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab, wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah Baginda Raja. "Baiklah Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar, mas kawin, sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda. Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah tipu muslihat Tuan Kadi. Dia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh seorang wanita tua penjual kahwa," kata Abu Nawas dengan tenang sambil memandang ke arah Tuan Kadi yang masih terlihat gemetar. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana, jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. "Hai pemuda Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini," perintah Baginda kepada si pemuda. Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa Abu Nawas dan mimpi indah seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. "Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami," ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. "Dengan senang hati aku akan ikut. Kapan rencananya?" tanya Abu Nawas. "Besok pagi," ujar si pendeta gembira. "Baiklah kita bertemu di warung teh besok," ujar Abu Nawas.
Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta 2 orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar. "Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian," ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada 2 temannya yang tengah melakukan kebaktian. "Mari kita bagi makanan ini sekarang juga," ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa," ujar sang rahib. "Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja. Sedang bagian kalian terserah kalian," ujar Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," ujar si pendeta. "Betul, aku juga tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi," ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. "Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal," ujar Abu Nawas memprotes. Namun 2 orang itu tetap teguh pada pendiriannya sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang 2 orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. "Bagaimana kalau kita buat perjanjian?" ujar sang pendeta tiba-tiba. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak. Sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit. Sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit," ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba mereka bertiga. Sudah bangun, dengan sangat antusias si rahib lalu menceritakan mimpinya. "Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku," ujar rahib dengan gembiranya. "Mimpimu sangat menakjubkan saudara rahib." "Sangat menakjubkan," ujar si pendeta dengan agak berlebihan. "Mimpiku pun tak kalah indahnya," ujar pendeta. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup, dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku diberkati olehnya," ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan 2 orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. "Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami?" ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan. "Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa.
Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya.